hari ini dalam 10 tahun terakhir dan setelah reformasi, tema yang kuat itu adalah pragmatisme, materialisme. Tema yang kuat itu adalah oportunisme. Saya zaman Pak Harto ditangkap 1,5 tahun di Sukamiskin, berjuang supaya Indonesia jadi demokratis. Soeharto jatuh, terjadi reformasi. Lama-lama yang dibangun itu apa yang kami sebut sebagai demokrasi kriminal. Saya mohon maaf, saya biasa ngomong apa adanya. Ya, 8 tahun yang lalu saya nulis di Jakarta Post tentang Indonesian Criminal Democracy. Redakturnya takut diganti dengan Indonesian distorted demokrasi. Demokrasi yang terdistorsi. Kayak film itu loh, film sinetron, cinta yang terdistorsi. Padahal yang saya maksudkan itu criminal demokrasi. Dan criminal demokrasi ini faktor uang sangat menentukan. Bung Fazli mau jadi bupati, perlu dapat dukungan 2-3 partai, mesti bayar masing-masing 10-20 miliar. Jadi gubernur mesti bayar upeti aja loh, upeti aja. Hanya bisa dicalonkan oleh partai itu 100-300 miliar kalau gubernur. Presiden, saya tahun 2009 ditawarin oleh 3 partai, Mas Rizal apapun, dari standar apapun, Mas Rizal pantas jadi presiden. Visi, karakter, integritas. Wah, senang saya didukung. Tapi Mas Rizal perlu logistik. Ya. Saya bilang gini aja deh, angkat Rizal Ramli jadi presiden, nanti partai-partai yang dibiayain oleh negara, saudara nggak usah pusing dengan logistik. Mereka bilang, Bang, kita maunya hari ini. Berapa hari ini itu? Satu partai minta 300 miliar. 3 partai itu 900 miliar. Tahun 2019 tarifnya 1,5 triliun. Inilah yang mengakibatkan akhirnya yang memilih itu cukong-cukong dulu. Ya, baru ditawarkan kepada masyarakat, dibantu PR-nya, dibantu publik opininya, dibantu surveinya. Tapi yang milih ini cukong-cukong dulu. Inilah yang merusak demokrasi Indonesia. Begitu dia jadi pemimpin, dia lupa tujuan untuk memajukan bangsa dan lupa tujuan untuk meningkatkan kemakmuran. Nah, dalam konteks demokrasi super pragmatis dan kriminal ini, mohon maaf, intelektual politisi Minang kurang cocok, ya, karena masih ada tata nilai, masih ada intelektualitas, tidak ada idealismenya, tidak pragmatis, nggak cocok. Jadi lingkungan strategisnya ini nggak sehat. Nah, kalau menurut kami, ini dulu yang kita ubah, yaitu kita hapuskan threshold dari yang ada sekarang 0% aja. Nah, sebulan yang lalu saya datang ke KPK, ketemu dengan 2 komisariat KPK sama 2 direktur. Saya minta the motherhood of corruption di Indonesia is political corruption. Motherhood dari korupsi yang sesungguhnya di Indonesia adalah korupsi politik. Saya minta KPK, dia bilang, supaya mulai lihat kasus-kasus soal money politik ini. Mereka bilang, Pak Ramli, kita kebetulan aja nih, seminggu yang lalu kita tangkap bupati dari Kalimantan Timur dan istrinya, ketua DPRD. Dia udah jadi gubernur, bupati, dia kepengen maju lagi. Dia tariklah sumbangan dari cukong-cukong ini, total 18 miliar. Tapi in return dia kasih konsesi tambang, hutan, total merugikan negara 2 triliun. Uang sogokan mereka itu hanya 18 miliar, 0,01%. Nah, ini terjadi di setiap pemilihan bupati, gubernur, dan lain-lain di Indonesia. Ya, nah inilah yang menjelaskan begitu mereka kuasa, mereka nggak urus rakyat, nggak ada hati sama rakyat. Nah, menurut saya, mari kita hancurkan dulu sistem threshold ini jadi 0. Sehingga siapapun bisa jadi bupati dan lain-lain. Politik itu
political party dibiayai negara, biasa itu di Eropa kayak begitu, di Australia, di New Zealand, sehingga rule of money politik kita hancurkan. Nah, barulah tokoh-tokoh karena ada karakter, tinggal jual ide tentang visi, ya, dan lain-lainnya, bukan modal uang atau ada cukongnya. Rata-rata ini ada cukongnya semua nih. Jadi saya percaya kalau the new era is going to come, kita akan rontokkan sistem threshold ini, ya, sehingga siapapun bisa jadi pemimpin. Dan demokrasi yang benar kan itu ada real competition, the best daripada warga negara jadi pemimpin di berbagai level. Nah, money politik menghancurkan competition yang real. Yang terjadi competition di antara cukong atau siapa sebaliknya. Nah, saya minta kawan-kawan yang muda-muda dan senior-senior sini, mari kita ubah demokrasi kriminal ini dengan demokrasi yang amanah dan good governance. Karena kalau enggak, no way Indonesia bisa maju. Apalagi ini belakangan ada nepotisme yang luar biasa sekali. Saya kemarin bilang di TV, saya minta Pak Jokowi narik itu si Gibran sama si Bobi, jangan ikut. Karena nggak lucu, nih saingannya dipanggil ke istana disuruh mundur. Ini apa ini? Ya, jadi saya minta berhenti dulu dah. Setelah Pak Jokowi nggak jadi presiden, anaknya silakan maju. Kalau perlu saya bantu. Si Bobi sama siapa itu, si Gibran di Solo, sehingga competitionnya fair. Pak Harto aja yang sukuasa mikir bolak-balik untuk ngangkat anaknya. Baru setelah 32 tahun berkuasa, dia angkat tutut jadi Menteri Sosial. Dan saya ingat komentar rakyat kita waktu itu sebel, itu juga salah satu faktor yang mendorong kejatuhan Pak Harto dari banyak faktor lain. Hasilnya apa? Tutut cuma 1,5 tahun, 1,5 bulan, Soeharto jatuh bulan Mei dari Maret gitu loh. Nah, menurut saya pemimpin harus ada prestasi, tidak cukup hanya dengan pencitraan. Kita ini kan dirusak selama 10-15 tahun terakhir. Modal politisi hanya pencitraan. It is necessary, diperlukan pencitraan. Tetapi it is not enough, nggak cukup. Selain pencitraan mesti ada visi. Mau dibawa kemana Indonesia? Mesti ada karakter yang kuat, ada integritas, dan lain-lain. Nah, ini bisa hari ini orang dengan modal buzzer, modal iklan, modal pencitraan masuk gorong-gorong, ya, atau nongol di TikTok, bisa jadi pemimpin. Sehingga terjadi kecelakaan sejarah. Jadi mohon maaf Pak Basri, saya kepanjangan. Tidak apa-apa, bagus. Ya, tapi esensinya kalau kita mau dorong politik di Minang, mereka itu punya karakter, punya brain dan intelektualitas dan organizer. Mereka hanya bisa berjaya di dalam dunia yang kompetitif, bukan money politik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Riza Ramli, luar biasa.